Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Mas Maman di podcast Final Chapter di YouTube channel Mahasiswa Apatis. Dan kali ini gue lagi mau buat episode baru lagi di part 16 kalau nggak salah. Yang dimana sebelumnya gue itu buat podcast tentang kehidupan temen gue ya kan. Yang kalau nggak salah judulnya itu pengalaman apa emang saat kuliah, entahlah mungkin kayak gitu, agak-agak lupa juga kayak. Terus episode kali ini gue tuh mau ngebahas tentang curhatan teman saya, bukan teman sih, lebih tepatnya lebih kenalan. Ya apa bedanya ya gitu. Ya udah, jadi teman saya ada curhat ke saya ya kan, bahwa dia itu kayak gak pernah merasakan rasa kasih sayang orang tua dari kecil gitu, alias orang tuanya udah gak ada. Iya, benar, orang tuanya udah gak ada. Kalau misalnya kalian nanya siapa sih orangnya itu, ya gak bakalan aku kasih tahu namanya, tapi inisial juga enggak. Tapi jenis kelaminnya bakalan tak kasih tahu. Ya, dia wanita, cewek, puas dia cewek ya kan. Cewek seumuran dengan saya, 19 tahun juga dia. Dia bilang kayak gini, "Man, kok aku kayak agak sedih gitu ya, karena kayak setiap ngelihat orang gitu jalannya kan bersama orang tuanya kok agak sedih gitu, nyesek ya kan, kayak gimana gitu." Terus aku juga kayak gimana gitu, gak bisa berkata-kata gitu, berword. Nah istilahnya kayak gitu. Sambil minum. Gak disponsori by the way, enggak. Jelas gak bakalan sponsori gue. Terus ada satu kalimat ataupun kata-kata, perkataannya lah yang dia kasih tahu ke saya gitu, bahwa kayak gini, "Man, aku masih ingat ketika aku SD ada teman sebaya sama aku, tau lah kan anak-anak SD sebaya dengan kita gitu, yang dulu-dulu lah waktu kita kecil. Dia bilang kayak gini, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu." Nah kebetulan lagi ini teman saya itu, dia kan ibunya kan udah, mau maaf, meningsoy ya kan, meninggal pas udah kecil teman saya gitu. Terus teman saya pun walaupun dia masih SD ya, tapi kalau misalnya berbicara dengan orang tua gitu kayak langsung nyesek gitu, langsung ngena. Terus saya nanya lagi ke dia, "Terus tanggapan kamu ke teman kamu kayak gimana gitu setelah dikatain kayak gitu?" Terus katanya, "Bentar dulu, ini lanjut lagi gitu." Nah terus dia bilang lagi kayak gini. Nah tahu nggak setelah itu dia bilang apa lagi? Kayak gini, surga kan di telapak kaki ibu ya kan. Nah kamu nggak punya ibu jadi nggak punya surga gitu. Anjir. Ya udah, gue pun kayak nggak tahu lah mau gimana lagi, mau ngomongin apa lagi ya kan. Ya udahlah, gue semangatin, udah nggak usah terlalu diambil hati, karena itu juga kamu waktu SD, mereka juga nggak tahu tentang masalah apa yang kamu lalui sekarang gitu. Dan sedikit juga buat kalian yang sama dengan kisah teman saya ini, saya juga mau ngasih motivasi sedikit ya, motivasi ataupun ya kayak beberapa kata-kata biar bisa semangat lagi lah gitu ya kan. Gue nggak tahu kalian butuh apa enggak, ya gue kasih. Mau terima ya udah nggak apa-apa, nggak mau terima ya udah nggak apa-apa. Maksudnya ini udah ngantuk, ini jam berapa gue buat ini, jam 4.51. Nah kurang 9 menit udah jam 5 pas ya kan. Terus apalagi ya ini mau sambil ngerokok dulu gue biar lebih relax gitu ke bawaannya gitu. Ini malah canggung banget kalau misalnya kayak gini mah gue. Bentar.
Terus ada juga nih teman saya yang kayak ada orang tuanya ya kan, ada orang tuanya cuma nggak pernah ngerasain dengan kasih sayang orang tuanya gitu. Ya sebenarnya gue juga ngelalui hal itu, bahwa dulu waktu gue kecil sampai sekarang pun yang nggak pernah lah ngerasain kayak kasih sayang banget sama orang tua kan gitu kan. Walaupun kasih sayang, sebenarnya kasih sayang mereka tuh ada, cuma nggak kelihatan jelas dengan kita gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya, sejahatnya orang tua lu, ibu lu ataupun ayah lu, kalau misalnya kalian minta uang untuk keperluan yang penting gitu kan, pasti bakalan dikasih, nggak bakal bilang kayak ini, enggak, anak nggak guna dan segala macam kayak gitu, dan akhirnya nggak dikirim uangnya. Tapi bakalan tetap dikirim kan, ya kan? Nah itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua yang tersembunyi buat kita. Dan ya kalian jangan pernah ngerasa bahwa orang tua itu gak ada yang sayang sama anaknya. Semua orang tua sayang dengan anaknya, dengan versinya masing-masing, dengan caranya masing-masing, oke? Terus kembali lagi dengan topik yang sebelumnya, ya dimana teman saya itu yang gak punya, maaf, orang tua ya kan. Sebenarnya dia punya ayah, ayahnya cuma ayahnya dia ini ayahnya dia meninggalkan teman saya ini. Kok gini bahasa saya? Ayahnya dia ninggalin dia waktu kecil gitu. Jadi dia tuh sama sekali nggak tahu rupawan muka ayahnya gitu ya kan. Sampai sekarang gitu. Bahkan ibunya cuma ini ada fotonya doang disimpan gitu ya kan. Dia kayak gitu. Sampai dia tunjukin ke saya itu, tahu kan itu catatan dalam HP gitu kan, dia nyatat di situ bahwa ungkapan isi hatinya bahwa dia tuh kangen dengan ibunya dan juga ayah gitu, sosok ayah gitu ya. Istilahnya dia kan setengah broken home, ditambah lagi dengan menghilangnya salah satu orang kasih sayangnya dia gitu, yaitu ibunya. Sebenarnya gue juga ikut turut bersedia di situ ya, waktu itu gue mau nangis saat itu, cuma ya masa ya kan gue harus juga ikut nangis gitu. Masa yang harusnya gue di situ sebagai cowok harus nenangin dia, malah gue yang ikutan nangis. Ya begitulah, cowok juga lemah terhadap dengan berkaitan dengan keluarga gitu, orang tua pastinya. Kayak kalau misalnya berkaitan dengan orang tua ya pasti ya kayak kalau misalnya lagi sakit orang tua, walaupun kita cowok yang sebagai sekuat-kuatnya gitu kan, kalau misalnya berkaitan dengan keluarga, terus masalah fisik, apalagi itu kan yang mengenai hati gitu, kayak langsung drop banget gitu. Tahu nggak sih? Gue harap kalian tahu lah ya kan maksudnya gue kayak gimana. Terus apalagi gue mau ngomongin ya, intinya buat kamu ya, buat temen aku, ini video khusus buat kamu. Maksudnya gimana? Ya buat kamu yang ngerasa nggak ada orang tua, ya udah main aja ke rumah gua gitu. Di rumah gua ada orang tua juga. Ya udah, lu peluk, lu anggap aja orang tua gua sebagai orang tua lu. Terus kita nikah. Garing aja. Oke. Ini apa namanya, terus dia kan ngasih tahu kan tadi catatan itu kan, terus aku bilang gitu, ya udah kamu terus nulis aja di catatan itu, emang nggak ada yang baca, tapi kan sekarang kan aku yang ada yang baca. Dan aneh ataupun kebetulan ya kan, ataupun mukjizat ataupun karomah gitu, tapi nggak boleh kita samain karomah kan buat ini kan para wali ataupun ya sederajatnya ataupun yang gimana gitu, gue nggak tahu, kurang tahu. Intinya karomah itu dibawanya mukjizat kan untuk nabi, terus buat rasul ya kan, Rasulullah gitu. Nah gue nggak tahu, dia tuh katanya besoknya dia langsung kasih tahu saya, man, ternyata semalam itu saya mimpi, nggak tahu ini beneran apa enggak. Mimpi saya itu ada wanita yang berpakaian putih menghadap ke belakang, membelakangi saya gitu sambil mengatakan kepada saya gitu, aku sengaja meninggalkan kamu karena aku ingin melihat kamu kuat, kayak gitu katanya.
ya kan, pengen melihat anaknya kuat. Ini cewek ini, ya kan. Terus terus aku bilang lagi, menurut kamu itu siapa? Katanya langsung di pikiran aku itu katanya langsung ibunya gitu kan. Ya udah, berarti itu pertanda bahwa itu ibu lu beneran ada di sisi lo gitu. Ingat, walaupun jiwa ataupun raga gitu ibu lu nggak ada di sisi lo, tapi hatinya selalu ada dalam hatimu gitu. Asik selalu dalam hati, ya kan gitu. Dan ya gue selalu juga ngehibur dia, kayak ngasih lelucon beberapa, ya kan. Terkadang suka bertingkah kocak depan dia biar dia nggak sedih lagi gitu. Maksudnya ya biar hilang lah traumanya terhadap kayak bullying tentang masalah orang tua dia gitu. Intinya buat kamu semangat ya. Ya kalau misalnya pengen pelukan orang tua, datang aja ke rumahku, karena di rumahku ada orang tuaku juga, bisa lu peluk gitu, kayak gitu. Ya udah gitu aja sih. Paling ya mungkin kayak gue mau ceritain ini kepada kalian karena ya teman gue ini sosoknya luar biasa banget. Dia wanita, dia pun bilang kayak gini, aku nggak nyangka loh man kalau misalnya kayak bakalan bertahan sampai sekarang. Iya, kenapa Allah kasih kamu ujian kayak gini, yaitu ibumu meninggal, ayahmu nggak ada, perginya kemana, ya kan? Karena Allah tahu bahwa kamu tuh bisa melalui ini semua gitu. Aku walaupun aku cowok, aku pun belum tentu bisa ngelalui semua ini gitu tanpa kamu sadari. Terus dia bilang,